Kita mulai, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudari-saudariku, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur. Alhamdulillah di hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita setelah bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu agama. Karena ibu-ibu, apa yang kita lakukan ini adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar ilmu agama. Karena dunia ini dan seisinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang mengingat Allah, kecuali yang belajar ilmu agama. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man ta'allama. Ad-dunya mal'unun, dunia ini dilaknat, wa mal'unun man fiha, dan dilaknat apapun isi dunia, illa, kecuali yang mengingat Allah, kecuali yang belajar ilmu agama. Maka ibu-ibu jangan bersedih bahwa apa yang kita lakukan sebaik-baiknya pendekatan diri kepada Allah, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Ketahuilah, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, belajar ilmu agama termasuk ibadah. Belajar ilmu agama termasuk ibadah. Dan yang namanya ibadah tidak
tergantung dengan waktu dan bulan. Yang namanya ibadah sepanjang hidup kita. Jadi ibu-ibu, kita belajar ilmu agama itu ibadah. Dan ibadah kita sampai ajal menjemput. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah, beribadalah kepada Rabbmu sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan, yaitu kematian, datang kepadamu. Walaupun teman-teman kita ada yang mulai futur, tidak lagi belajar ilmu agama, maka kita harus tetap semangat belajar ilmu agama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama kita mengatakan, madama fikan nafas fata'allam. Selama engkau masih punya nafas, maka menuntutlah ilmu agama. Jadi apa kata para ulama? Selama kamu masih punya nafas, belajarlah ilmu agama. Baik, kita tunggu tes sebentar speakernya. Baik, kita lanjutkan, Ibu. Para ulama mengatakan, madama fikan nafas fata'allam. Selama engkau masih bisa bernafas, maka belajarlah menuntut ilmu agama. Jadi kita ngaji itu tidak terbatas dengan selesai bulan Ramadan, atau mengaji selesai dengan kita selesai kuliah, tidak lagi menuntut ilmu agama, tidak. Justru belajar ilmu agama karena dia ibadah, maka selama-lamanya. Imam Ahmad ketika sudah jadi imam, dia masih bawa buku catatan. Masih bawa apa? Buku catatan. Dan berlari-lari ke majelis-majelis ilmu. Dikatakanlah kepada Imam Ahmad, sampai kapan wahai imam engkau menuntut ilmu agama? Beliau menjawab, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama pena, tinta, ilmu sampai masuk kuburan. Allahu Akbar. Maka ukhti muslimah, saudari-saudariku, kita menuntut ilmu agama sampai ke liang lahat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya, lebih baik mana? Belajar ilmu agama itu langsung dengan guru atau melalui media-media yang ada? Bagusan mana, Ibu? Langsung. Kenapa belajar ilmu agama lebih bagus langsung kepada guru? Datang ke majelis taklim, datang ke masjid,
datang ke tempat-tempat kajian ini lebih utama daripada kita online, daripada kita lihat YouTube di rumah atau TV dakwah? Alasan yang pertama, kalau kita datang langsung menuntut ilmu agama, maka kita akan melihat, mempelajari ilmu yang diajarkan secara langsung dan bisa dipahami dengan benar. Bisa dipahami dengan benar. Karena bukanlah orang yang mendengar seperti orang yang menyaksikan langsung. Betul? Bukanlah orang yang hanya mendengarkan katanya seperti orang yang menyaksikan langsung. Kalau ibu-ibu datang ke majelis taklim berguru kepada ustadz, penjelasan ustadz bisa dicatat. Penjelasan ustadz bisa dipahami. Misalkan ustadznya kecepatan, Pak Ustadz maaf kecepatan, ulang lagi Pak Ustadz, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ibu-ibu lihat TV dakwah, YouTube, kira-kira bisa nggak? Walaupun disediakan ruang tanya jawab, tapi tidak maksimal. Karena itu ibu-ibu yang datang ke majelis taklimnya Imam Ahmad itu ada 5.000 orang. 5.000 orang. Sama kayak di sini ya. Yang datang berapa? 50. Di majelisnya Imam Ahmad itu yang datang 5.000. Yang mencatat, menulis, jadi Imam Ahmad ngomong apa, dicatat, ditulis, 3.000. 3.000 orang. Yang 2.000-nya ngapain? Yang 2.000-nya tetap datang ke tempat taklimnya Imam Ahmad hanya untuk melihat akhlak, kebagusan budi pekerti Imam Ahmad. Allah. Ini menunjukkan bahwa datang ngaji langsung lebih utama, karena kita bisa mencatat, menulis penjelasan guru, kita bisa bertanya, bahkan bisa melihat bagaimana adat akhlak seorang guru. Dengan datang ke majelis taklim, bagaimana adab guru, mengucapkan salam misalkan, atau ketika dia disuguhkan minuman dia baca bismillah, itu dapat dilihat oleh orang-orang yang datang langsung ke majelis ini. Yang kedua, keutamaannya, kalau kita datang majelis ilmu langsung, kita telah mencontoh amalan para sahabat wanita, para sahabat laki-laki, bahkan kita mencontoh jalannya para ulama. Dahulu di zaman Rasul, wanita-wanita sahabat mereka minta waktu sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, berikan kami 1 hari yang kami bisa berkumpul, kemudian mendengarkan ilmu darimu yang Allah telah ajarkan kamu ilmu. Akhirnya Nabi bilang, kumpullah kalian di hari ini dan ini jam sekian. Akhirnya para wanita datang berbondong-bondong, kumpul, karena sudah dijanjikan oleh Nabi akan diberikan taklim, pengajaran. Akan diberikan apa? Ilmu. Jadi kalau kita datang ke majelis ilmu langsung ngaji, bukan di rumah, maka kita mencontoh wanita-wanita sahabat yang mereka sampai minta waktu kepada Rasulullah SAW untuk ngaji. Nabi janjikan, kemudian mereka kumpul, kemudian Nabi sampaikan nasihat-nasihat. Nah, ini keutamaan datang langsung ke majelis ilmu. Keutamaan datang langsung ke majelis. Begitupun para ulama, mereka ketika menuntut ilmu agama itu langsung datang ke sumbernya, berguru, talaki. Imam Bukhari sampai punya guru 1000,
Beliau melalang buana keliling dunia mengumpulkan hadis. Berarti Imam Bukhari itu datang, bukan cuma telepon, bisa ceritain hadis enggak, saya lagi nyusun buku, enggak. Tapi Imam Bukhari datang berbunyi. Ini jalannya para ulama ketika menuntut ilmu. Karena ibu-ibu, terkadang kalau kita belajarnya online lewat YouTube dan yang semisalnya, ini bisa terjadi salah paham. Para ulama mencatat hadis mendatangi gurunya. Para ulama menghabiskan kitab mendatangi gurunya. Imam Malik punya karangan buku yang fenomenal, kitab namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Imam Syafi'i umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Jadi dulu nanti bisa periksa kitab Al-Muwatta itu tebelnya seperti apa. Imam Syafi'i usia 10 tahun dia sudah hafal kitab ini. Dan ibunya mengantarkan Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik. Imam Malik dulu ngelihat murid kecil-kecil, diantaranya Imam Syafi'i, itu nggak dianggap biasa. Imam Malik mulai memperhatikan Imam Syafi'i ketika di tengah-tengah pelajaran, juga berjalan ya, duduk bermajlis ilmu dengan Imam Malik. Imam Syafi'i menonjol dari sisi hafalan Quran dan hafal kitab Muwatta, kitab gurunya. Di sini kita ambil pelajaran, seorang penuntut ilmu hendaknya duduk di depan guru. Walaupun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta, dia tetap datang ke majelis taklim gurunya untuk menuntut ilmu. Ini jalannya para ulama, belajar itu langsung, bukan online. Walaupun kita tidak melarang, kalau memang kondisi darurat, kita lagi sakit tapi masih tetap ingin kajian sambil berbaring lihat kajian, boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah datang langsung ke majelis ilmu. Manfaat ketiga, kalau kita datang ke majelis ilmu, kita akan berjumpa dengan teman-teman yang soleh. Berjumpa dengan teman-teman yang apa? Yang soleha. Coba ibu-ibu tadi datang masuk saling apa? Assalamualaikum, salaman, cipika-cipiki, kemudian nanya kabar. Ini dengan perbuatan seperti ini, itu setidaknya iman kita itu nambah. Oh iya, ternyata saya gak sendirian di perumahan. Di perumahan yang mengamalkan sunnah bukan saya saja, ada teman-teman sepengajian. Ketika berjumpa saling bercerita, ini gimana ya? Saya diundang halal bihalal. Saya datang nggak ya? Saya diundang walimatus safar, ada tetangga mau haji, diundang walimatus safar. Gimana sih ilmunya? Nah, ini kan akan membuat apa? Istiqomah, karena ketemu teman-teman yang soleh. Coba kalau ibu-ibu di rumah, temennya siapa? Siapa teman ibu kalau kajiannya di rumah? Sofaget. Temennya apa lagi? Seperangkat alat dapur. Sambil nyetel TV, goreng-goreng, masak-masak. Masako. Ya, itu temennya. Pantes kita lemah, kultur, nggak semangat menuntut ilmu karena kajinya di rumah. Coba datang ke masjid, ketemu yang soleha, ya, berbagi sharing pengalaman. Ini manfaat kalau kita datang menuntut ilmu langsung berjumpa dengan guru, berjumpa dengan teman-teman, akan membuat diri kita lebih
istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Istiqomah menuntut ilmu agama itu berat. Banyak yang sudah berguguran di tengah jalan, tidak lagi belajar ilmu agama. Padahal tahun-tahun 2000-an, di bawah 2020, 2010, 2006 kita semangat menuntut ilmu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi malah membuat kita semakin jarang hadir di majelis ilmu. Ini manfaat yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa dengan datang ke majelis ilmu langsung kita ketemu teman-teman yang soleh yang akan membuat kita semangat dalam menuntut ilmu agama, semangat dalam ibadah dan seterusnya. Yang terakhir, manfaatnya datang ke majelis ilmu langsung, kita dengan datang langsung mendapatkan pujian dari Allah. Pujian dari Allah. Bahkan nama-nama kita yang hadir di majelis ilmu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat pujian dari Allah, bahkan nama kita disebut di sisi Allah. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man ihda." Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Akan turun pada mereka naungan malaikat. Mereka diliputi dengan rahmat, sakinah, turunnya malaikat, dan mereka disebut namanya di sisi Allah. Allah. Siapa kita, ibu-ibu, nama kita dipanggil oleh Allah. Ibu kalau namanya dipanggil Pak Presiden saja, itu gemeteran. Kalau ada tiang pegangan, takutnya terbang. Ini yang menyebut siapa? Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan menunjukkan kepada kita datang ke majelis ilmu langsung itu lebih afdol. Berguru langsung lebih afdol daripada jarak jauh. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa datang langsung. Baik, ibu-ibu Allah, halaman poin ke-27. Penyimpangan wanita yang banyak dilakukan oleh kaum wanita. Yang ke-27 adalah meminta talak tanpa ada suatu alasan. Meminta cerai tanpa ada suatu alasan. Talak atau cerai definisinya adalah melepas ikatan pernikahan karena satu sebab yang dibolehkan secara agama. Jadi talak adalah, cerai adalah melepas ikatan pernikahan karena satu sebab yang dibolehkan secara agama. Ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perjalanan kehidupan rumah tangga kita kadang-kadang tidak selamanya berjalan mulus. Ada batu-batu kerikil yang berserakan, ada ombak-ombak yang menerpa perjalanan rumah tangga kita. Ketika rumah tangga sedang diuji oleh Allah dengan satu permasalahan, maka prinsipnya menikah itu untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan.
Menikah tujuannya apa ibu-ibu? Menyatukan, berkumpul. Makanya nikah itu secara bahasa artinya ad-dammu, mengumpulkan. Jadi bukanlah tujuan nikah itu untuk berpisah. Sehingga ketika ada satu masalah diupayakan berkumpul, menyatu, tidak langsung milih meminta cerai. Kalau kita bicara masalah dalam rumah tangga, itu pasti ada. Berantem sama suami pasti ada. Ibarat garam dalam sayuran. Kalau garam kebanyakan ketika masak sayur, jadinya uasin. Kalau bahasa Jawanya uasin. Sangat asin. Tapi ketika masak sayur tidak pakai garam, rasanya hambar. Sehingga masak sayur pakailah garam secukupnya. Begitulah problematika dalam rumah tangga, pasti ada. Tiap hari berantem, nggak enak juga. Tiap hari berantem, tiap hari ribut. Nggak berantem, gimana Bu? Alhamdulillah katanya. Hambar, diem-dieman. Maka garam dalam sayuran secukupnya. Itu bagian dari romantika kehidupan. Nah, Islam memberikan satu solusi apabila perselisihan dengan pasangan itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung bisa didamaikan, padahal sudah mengundang pihak keluarga, perwakilan keluarga istri, perwakilan keluarga suami ketemu. Apa namanya ini? Mediasi. Nah, bahasa kerennya apa? Mediasi. Tapi hasilnya tetap nol, nihil. Pasangan ini nggak bisa disatukan lagi. Maka Islam memberi solusi, yaitu yang disebut dengan talak atau perceraian. Talak atau perceraian. Karena ibu-ibu, tidak mungkin Islam memaksakan salah satu pasangan untuk tetap menikah, tetap rumah tangganya langgeng, tapi sementara mereka ada masalah. Itu nggak mungkin. Kita ada masalah sama suami, suami ada masalah sama istri, kemudian Islam memerintahkan pertahankan, jangan dipisah. Nggak mungkin. Maka Islam ngasih solusi. Kalau memang tidak bisa disatukan lagi, berantem terus tiap hari, tidak bisa disatukan, maka Islam memberi solusi, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Kalau memang ada sebabnya. Nah, kalau tidak ada sebab, minta cerai tidak ada satu sebab apapun, tidak ada alasan apapun, ini nggak boleh. Ini tidak boleh, karena tanpa alasan. Waktu muslimah yang dimuliakan Allah, solusi kita kalau ada masalah dengan pasangan, maka yang harus dilakukan ibu-ibu, ingat kebaikan pasangan, jangan ingat kekurangan pasangan kita. Jadi kita ada masalah dengan suami, suami ada masalah dengan istri, yang perlu dilakukan adalah mengingat kebaikan masing-masing pasangan. Jangan sekali-kali ingat keburukannya. Kalau yang kita ingat keburukannya saja tanpa mengingat kebaikannya, tiap hari jadinya berantem. Suami melihat istrinya tidak bisa masak, misalnya, sehingga maunya beli online. Online itu kan kalau lewat aplikasi itu harganya lumayan, betul? Nah, suami jangan ingat istri nggak bisa masaknya.
Masak telur saja bingung, naruhnya telur dulu atau minyak sayur dulu. Ya, bingung. Jangan diingat kekurangan istri itu. Habisin duit saja jadi istri. Nah, jangan. Tapi ingat kebaikan istri. Istri walaupun tidak bisa masak, maka dia pintar ngaji. Tapi istri punya kelebihan sregep. Apa sregep? Rajin. Itu yang kita ingat. Oh, nggak bisa masak, oke, tapi kelebihan yang lain banyak. Begitu pula sebaliknya, kalau istri melihat kekurangan suami, jangan yang selalu diingat kekurangannya, tapi selalu yang diingat kebaikannya, kelebihannya. Suami kalau di rumah umumnya apa ibu-ibu? Ngapain yang kita nggak suka? Yang ibu-ibu nggak suka? Main HP? Iya. Pulang kerja, mandi, yang langsung dicari HP. Saya nggak dicari. Padahal sudah dandan habis-habisan sampai ngelihat YouTube tutorial dandan. Nggak disapa, nggak dipelai, HP aja dilap, dipegang. Kekurangan suami. Maka jangan diingat kekurangannya, ingat kelebihannya. Dia punya kekurangan itu, tapi di sisi lain punya kelebihan. Berpegang dengan sunnah, Masya Allah. Salat berjamaahnya di masjid, kelebihan. Semangat cari nafkah. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad lembur. Kebaikan. Tapi kalau ibu-ibu ingat keburukannya, kekurangannya saja, berantem terus. Kekurangan itu diperbaiki. Bukan selalu diingat. Yang kita ingat kebaikan suami. Sehingga rumah tangga kita insya Allah akan terus langgeng. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Janganlah seorang suami membenci istri hanya karena satu perangai, satu sifat. Apabila dia tidak suka satu sifat, maka dia akan suka sifat-sifat yang lain. Nah ini solusi agar kita ketika berantem tidak selalu minta cerai dan lain sebagainya. Ingat kebaikannya, jangan ingat kekurangan pasangan. Karena kita semuanya pasti punya kekurangan. Istri yang minta cerai, minta talak tanpa ada satu alasan, ini dosa besar. Karena talak itu dibolehkan kalau ada sebabnya. Jadi talak boleh jika ada sebab. Karena nggak mungkin Islam akan mempertahankan dua manusia hidup bersama padahal sudah tidak bisa disatukan. Maka talak itu rahmat bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kana Allah wasi'an hakima. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia, dan adalah Allah Maha Luas, karunia-Nya lagi Maha Bijaksana. Artinya ibu-ibu, dengan adanya perceraian pintu talak, ini membuka pintu agar kita bisa bahagia. Karena tidak mungkin Islam memaksa dua manusia hidup bersama padahal ada masalah. Maka solusinya adalah dengan perceraian. Nah, kalau tidak ada sebab, maka itu yang nggak boleh. Ketika ada sebab, cerai boleh. Karena disitulah menunjukkan hikmah. Tapi kalau tidak ada sebab, ibu-ibu jangan minta cerai. Nggak ada alasan apa-apa, minta bercerai, minta talak. Ancamannya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada satu alasan, maka haram baginya bau surga. Gak dapat dia bau surga, menciumnya saja gak dapat, apalagi masuk surga. Ini bagi wanita yang minta cerai tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan, gak ada angin, gak ada hujan, minta cerai suami. Ini gak boleh, dosa besar. Baik ibu-ibu, kalau dulu kita menikah dengan seorang laki-laki, dia gagah, punya penghasilan, punya pekerjaan, sekarang sudah pensiun, badannya mulai melemah, pemasukan gaji berkurang drastis karena pensiun, paling dapatnya 1 juta ya. Apakah boleh ibu-ibu minta cerai? Tidak. Alasan ekonomi bukannya sebab. Bisa dijadikan sebab nggak? Sebabnya dia gajinya berkurang, sudah pensiun. Tidak. Bukan sebuah sebab. Karena kita menikah bukan semata-mata bicara tentang materi uang. Baik, kalau seorang suami menikahi wanita ketika pernikahan masih awal, istrinya cantik, begitu umur usianya kepala 4 mulai keriput ada muncul di bawah kelopak mata, disuruh pakai ACD nggak mau, suruh tarik benang takut putus. Bolehkah suami menceraikan istrinya hanya karena ya tidak cantik kayak dulu lagi? Tidak, karena faktor usia wajar. Seorang tidak kenceng lagi kulitnya wajar, bukan sebab. Menikah kita cintanya karena Allah, bukan cinta karena fisik, bukan hanya biologis. Ya, ini yang perlu disadari oleh wanita-wanita muslimah. Gak boleh minta talak cerai tanpa ada satu alasan apapun. Karena kita menikah tujuannya untuk bersatu, bukan berpisah. Namun apabila ada sebab, boleh. Ada sebabnya boleh. Sebab suami sekarang sudah tidak salat, sering main judi, istri boleh minta cerai? Boleh. Karena ada sebab. Suami melihat istrinya berubah. Tadinya pakai jilbab lebar, panjang, sekarang jilbab anak TK yang dipakai. Kecil. Dinasihati oleh suami, tidak didengarkan. Semakin dinasihati, semakin berulah, sehingga membuat rumah tangga sering berantem. Disaksikan anak-anak. Bolehkah suami menceraikan istri? Boleh, karena ada sebab. Selain saja, siapapun wanita meminta talak cerai kepada suaminya tanpa ada suatu alasan, tak ada alasan apa-apa, maka haram baginya bau surga. Kalau bau surga saja dia diharamkan, bagaimana lagi masuk surga? Ini menunjukkan minta cerai tanpa alasan itu dosa besar. Poin ke-28, termasuk penyimpangan wanita berusaha agar madunya diceraikan oleh suaminya. Saudari-saudari ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, salah satu syariat yang Allah syariatkan dalam hal pernikahan
Islam membolehkan kaum laki-laki menikah lebih dari satu wanita sampai maksimalnya berapa? 4. Syariat ini syariat dari Allah, tidak boleh kita menolak, tidak boleh kita mengingkari, karena yang membolehkan ta'addud poligami adalah syariat, yaitu Allah. Yang membolehkan poligami siapa? Allah. Akan tetapi karena praktek-praktek ta'addud ini ada yang keliru dan salah, membuat hati sebagian istri kecewa. Dia apa? Kecewa ketika telah dita'addud. Suami saya lebih sering ke yang muda, saya tidak diperhatikan. Nah, ini kan kesalahan. Akhirnya ada tipe-tipe istri yang menyarankan kepada suaminya, kamu ceraikan saja istri barumu, biar kamu sama saya saja. Nah, ini membuat jatuh dalam dosa. Jadi para istri jangan sampai meminta, berusaha agar madunya diceraikan oleh suaminya. Itu tidak boleh. Kita menghasut suami agar menceraikan istri kedua dan seterusnya, maka ini tidak dibolehkan dalam agama. Ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah, kalau bapak-bapak sering ngobrol tentang ta'addud, ya poligami, ibu-ibu sampaikan ke suaminya masing-masing. Mas, ada pesan dari Ustadz tadi pagi. Pesannya apa? Pesannya menjaga yang ada lebih baik daripada berangan-angan mencari yang gak ada. Ya, pesannya apa, Bu? Menjaga yang ada lebih baik daripada berangan-angan nyari yang nggak ada. Jadi udah bilang bapak jangan pada ngobrol poligami, menjaga yang ada lebih baik daripada nyari-nyari yang belum tentu ada, menghayal sana sini. Ya, ini senjata buat ibu-ibu. Ya, insya Allah menang perangnya. Baik. Nah, berhubungan dengan tema kita, kalau ada istri yang berusaha agar madunya diceraikan tanpa alasan yang bisa dibenarkan, ini dia terjatuh dalam dosa. Apa dosanya? Perhatikan hadis Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litastafriga safhataha wa tankih fa inna malaha ma qaddara laha." Jangan seorang istri meminta kepada suaminya agar menceraikan madunya sehingga dia bisa menikmati sendirian piringnya. Maksudnya sehingga dia bisa menikmati sendirian piringnya, maksudnya sehingga si istri ini bisa sepenuhnya diperhatikan suami. Namun menikahlah, karena seorang itu akan mendapatkan jatah sesuai apa yang telah ditakdirkan baginya. Jadi kalau takdir Allah, suami ada yang punya istrinya 2, maka istri pertama dilarang meminta suaminya agar menceraikan istri kedua, atau sebaliknya, istri kedua dilarang meminta suaminya agar menceraikan istri pertama. Ini enggak boleh. Kata Nabi, jangan seorang istri meminta agar suaminya menceraikan madunya. Kalimat jangan berarti haram, karena asalnya larangan litahrim. Asalnya larangan itu konsekuensinya haram, tak boleh. Maka para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syariat yang indah. Syariat ta'addud itu sudah diatur bagaimana agar tidak terjadi keributan dan seterusnya. Jangan sampai di antara istri berantem kemudian meminta suaminya agar diceraikan istri yang lain. Ini enggak boleh. Poin ke-29, termasuk kesalahan wanita, kekeliruan wanita, enggan, tidak mau ketika diajak berhubungan intim.
Di antara hak suami terhadap istri yang paling besar adalah sang suami dapat menjaga kehormatannya dengan menikmati yang halal, yaitu berhubungan dengan istrinya, sehingga terhindar dari yang diharamkan atau berzina. Para ibu yang dimuliakan Allah, tujuan menikah itu ada 3. Tujuan menikah ada 3. Yang pertama, al-mu'asyarah. Al-mu'asyarah. Apa mu'asyarah? Pergaulan, meluaskan hubungan. Al-mu'asyarah, pergaulan, meluaskan hubungan. Tadinya kita hanya bersaudara berlima, dengan menikah saudara kita nambah. Ada ibu mertua, ada bapak mertua. Malah meluaskan hubungan kekeluargaan dengan menikah, itu tujuannya. Tadinya kita keluarga kecil, dengan menikah ternyata dapat suami, keluarganya keluarga besar, suami anak ke-9, sehingga akan meluaskan apa? Hubungan. Dengan menikah, suami istri saling komunikasi, saling curhat, sharing, itu namanya tujuan menikah, mu'asarah. Terjadi pergaulan, terjadi hubungan yang lebih luas dengan menikah. Dulu masih gadis, sering ngelamun, siapa yang mau saya ajak ngomong. Dengan menikah, jadinya terjadi komunikasi dengan laki-laki yang kita jadikan dia sebagai imam. Tujuan kedua dari pernikahan, bersenang-senang. Artinya bersenang-senang, melampiaskan biologis dengan cara yang halal. Melampiaskan biologis dengan cara yang halal. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di dalam mengumpuli istri kalian terdapat sedekah. Maka salah satu tujuan besar menikah, bersenang-senang dengan pasangan. Bersenang-senang dengan pasangan, karena naluri tabiat manusia ditakdirkan senang dengan lawan jenis. Laki-laki senang dengan wanita, wanita senang dengan laki-laki. Karena itulah Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia untuk mencintai syahwat. Siapa? Minan nisa, dari para wanita. Jadi menikah itu tujuan besarnya bersenang-senang dengan pasangan. Ini tujuan kedua. Tujuan ketiga dari pernikahan adalah punya anak. Apa? Punya anak. Karena anak akan jadi investasi bagi orang tuanya. Dengan melahirkan anak bisa dididik, bisa diajarkan yang benar, sehingga orang tua dapat pahala. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan besar dalam pernikahan. Di antara tujuan besar dalam pernikahan, bersenang-senang. Maka istri dilarang menolak ajakan suami. Karena dengan berkumpul dengan istrinya, suami bisa terhindar dari kemaksiatan. Suami bisa menjaga, istri bisa menjaga pandangan suami. Rasulullah menyebutkan manfaat dari pernikahan, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Salah satu hikmah nikah, Nabi menyebutkan, dengan menikah bisa menundukkan pandangan. Dengan menikah bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau ibu beda ya, hasrat laki-laki dengan hasrat wanita itu lebih besar hasrat laki-laki. Ya, yang perlu disadari oleh para ibu-ibu, hasrat laki-laki lebih besar.
Makanya kaum laki-laki dibolehkan menikah lebih dari satu. Itu menunjukkan hasrat laki-laki lebih besar. Dan itu tidak bisa ditunda. Maka setiap suami meminta berhubungan suami istri, layani, jangan ditunda. Kalau ibu-ibu kuat, tahan, bisa 6 bulan. Betul? Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab di satu malam berkeliling melihat keadaan rakyatnya. Kemudian Umar melewati satu rumah dan mendengar di satu rumah yang dilewati tersebut, mendengar ucapan seorang wanita yang dia sedang mengadu. Apa aduannya? Kalau tidak takut Allah, saya akan jadikan ranjang ini bergoyang. Dia ngomong apa wanita itu? Kalau tidak takut Allah, kalau karena tidak takut Allah, saya akan jadikan ranjang ini bergoyang. Akhirnya Umar bertanya, kenapa wanita ini kok bisa ngomong seperti itu? Dia tanya ke ajudan asistennya. Ajudannya jawab, karena suaminya sudah pergi perang lewat 6 bulan. Lebih 6 bulan. Sejak saat itu, Umar bin Khattab memutuskan pasukan perang yang dikirim jihad gak boleh lebih 6 bulan. Karena itu batas maksimal istri tahan ditinggal suami. Ibu-ibu kalau tinggal suami paling lama kuat berapa hari, Bu? Sebulan kuat 5 hari, seminggu ya. Maunya ngintil terus. Ya. Ini menunjukkan bahwa wanita itu bisa bersabar ditinggal suami 6 bulan maksimal. Makanya orang jihad nggak boleh lebih 6 bulan, dia harus pulang dulu. Pulang istirahat baru berangkat lagi. Tapi untuk laki-laki nggak bisa ditunda. Sehingga kalau suami-suami kita meminta, layani. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza rajulu da'a zawjatahu lihajatihi ta'tihi wa in kanat alat tanur." Jika seorang laki-laki, suami, mengajak istrinya untuk memenuhi hajatnya berhubungan intim, hendaknya sang istri segera mendatanginya meskipun dia sedang berada di depan tungku api di dapur. Lagi masak, karena masaknya zaman dulu pakai tungku api. Lagi masak, suami manggil, penuhi. Karena kalau kita tidak memenuhi panggilan suami, dosa. Haram kita menolak ajakan suami. Karena itu haknya, hak suami yang paling besar. Nabi juga bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat an taji'a la'anathal malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, namun sang istri enggan untuk mendatanginya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Malaikat akan melaknat istri tersebut sampai pagi. Kalimat laknat menunjukkan perbuatan ini dosa besar. Kalau dia dosa kecil, nggak mungkin diancam dengan laknat. Dalam hadis ini Nabi, malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Berarti menolak ajakan suami berhubungan intim, hukumnya adalah dosa besar. Karena menggunakan kalimat laknat. Kalau dosa kecil tidak pakai kalimat laknat. Dengan demikian para ibu yang dimuliakan Allah SWT, ketika suami kita mengajak, maka harus dipenuhi, didatangi, jangan kita tolak. Bagaimana kalau suaminya yang menolak, istrinya yang minta, dilaknat gak suaminya? Maka suaminya akan dilaknat sampai subuh. Hah?
Enggak. Curang dong. Giliran kita nolak, kita dilaknat. Giliran suami yang nolak, enggak dilaknat. Itulah menunjukkan keagungan hak suami. Karena hak suami lebih besar dibandingkan hak istri. Tapi hendaknya suami juga memperhatikan hak istrinya. Karena bisa karena masalah ini terjadi perceraian. A'udzubillahi min dzalik. Poin ke-30. Mempersilahkan sang suami menyetubuhi dari duburnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang diharamkan syariat yang sering dilakukan oleh sebagian wanita adalah dengan mempersilahkan ketika memenuhi kebutuhan biologis bersama suaminya, mempersilahkan suaminya menyetubuhi dari dubur. Dan ini hukumnya haram, gak boleh. Maksudnya timba dalam sumur masuknya dari jalan belakang. Timba dalam sumur masuknya dari jalan belakang. Ini nggak boleh. Karena Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi dubur. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi, menyetubuhi laki-laki lain atau wanita istrinya dari jalur belakang. Duburnya, ini enggak boleh, haram. Dan Allah juga telah menegaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya wanita-wanita harsul lakum, ladang kalian, fa'tu harsahu haitsu syi'tum, datangilah ladang kalian itu dari arah mana saja yang kamu inginkan. Maksudnya kita mendatangi istri dari arah mana saja, tapi ketika timba masuk dalam sumur harus dari jalur depan, tidak boleh dari jalur belakang. Ya, semoga bisa dipahami dengan bahasa-bahasa seperti itu. Rasulullah juga menyebutkan la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dari jalur belakang. Maka istri tidak boleh taat suami dalam hal yang demikian. Karena taat kita sama suami dalam hal yang baik-baik, kalau dalam dosa maksiat tidak boleh. Dalam dosa maksiat tidak boleh. Walaupun dipaksa oleh suami, jangan dituruti. Ya, kata Allah, fa'tu harsahu, datangi ladangnya dari tempatnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha, laknat Allah bagi laki-laki yang mendatangi istrinya dari dubur. Hukumnya apa? Laknat alias haram, dosa besar. Maka jangan diikuti ajaran-ajaran dari barat, edukasi barat tentang cara berhubungan intim dengan suami, dengan istri, caranya begini. Ajaran-ajaran barat nggak boleh diikuti kalau memang haram. Tapi kalau tidak ada larangannya, dibolehkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Rasulullah juga bersabda, ityanun nisa'i fi adbarihinna haram. Mendatangi istri dari duburnya haram hukumnya. Tidak boleh. Kalau sudah haram, maka harus ditinggalkan. Dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari laknat. Jadi berhubungan suami istri harus dari jalan depan, ya, jalan depannya, bukan dari jalan belakang tempat keluarnya kotoran, tempat keluarnya najis. Ini enggak boleh. Dari Umar diriwayatkan bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, istahyu fa inna Allah la yastahyi minal haqq la ta'tun nisa'a fi adbarihim. Malulah kalian, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebaikan. Jangan kalian mendatangi istri-istrinya
di dubur mereka, yaitu di jalan belakang mereka tempat keluarnya najis. Penyimpangan berikutnya nomor 31, membolehkan suami menyetubuhi istri ketika sedang haid. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang diharamkan oleh Allah bagi wanita haid yaitu tidak boleh berhubungan suami istri. Tapi boleh selain hubungan intim, bercengkrama, bersenda gurau, bermesraan, berpelukan, boleh. Tapi tidak boleh sampai timba masuk dalam sumur. Kalau sampai timba masuk dalam sumur sementara kita sedang haid, maka hukumnya dosa besar. Dan istri jangan modus bilang-bilang ke suami, mas sudah suci, ternyata masih haid. Harus sabar, periksa terlebih dahulu, pastikan sudah suci. Jangan membiarkan suami menyetubuhi istrinya ketika dalam kondisi haid. Allah berfirman, larangan tentang hubungan suami istri ketika haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Jadi wanita ketika haid dia sedang hadas besar. Para suami harus menjauhi istrinya ketika sedang haid supaya tidak terjadi hubungan intim. Di luar hubungan intim boleh. Ya. Maka Nabi bersabda, isna'u kulla syai' illa nikah. Perbuatlah sesuka kalian kepada istri kalian ketika sedang haid kecuali tidak boleh nikah. Istri sedang haid, lakukan yang kalian suka, cuma nggak boleh nikah. Maksudnya nikah apa? Yaitu timba masuk dalam sumur. Ya. Ini larangan yang harus kita patuhi. Kalau jika terlanjur terjadi, bayar denda. Wa'atan fi duburiha faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, membenarkan apa yang dia ucapkan, atau mendatangi istrinya yang sedang haid, atau mendatangi istrinya dari arah belakang, sungguh Allah telah berlepas diri. Sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, ancamannya, dendanya adalah yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Hendaknya dia sedekah dengan 1 dinar atau sedekah dengan setengah dinar. Jadi suami yang mengumpuli istri sedang haid sudah terlanjur dia sedekah 1 dinar atau setengah dinar. Yang membedakan apa? Kalau berkumpulnya hubungan suami istrinya ini masih di awal haid, dia bayar 1 dinar. Kalau masih di awal haid. Kenapa kok lebih berat? Karena awal haid itu kan baru saja suci. Kemarin masa sucinya 3 minggu, begitu haid 1 dinar. Barang siapa yang mengumpuli istrinya di akhir haid, di akhir menjelang haid itu selesai, maka sedekahnya setengah dinar. Setengah dinar. Jadi 1 dinar, setengah dinar itu dilihat dari keadaan kapan mengumpuli
istrinya. Kalau mengumpuli istri yang sedang haid di awal haid, kena denda 1 dinar. Tapi kalau mengumpuli istrinya yang sedang haid di akhir masa haid, kena denda 1/2 dinar. 1 dinar itu berapa ibu-ibu? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 gram berapa sekarang? 1 juta. 4,25, 4.250.000. Lumayan? Lumayan. Kalau setengahnya berarti 2.125.000. Kalau mengumpulinya di akhir masa haid. Maka seorang wanita muslimah harus punya prinsip. Apabila suami mengajak hubungan sementara kita sedang haid, jangan dilayani, jangan diterima, tapi bolehkan apa yang dia mau, asalkan jangan masuk timba dalam sumur. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan oleh Aisyah akan meletakkan kain di tubuh Aisyah dari pusar sampai kedua kemaluannya. Ya, jadi kata Aisyah, kalau saya sedang haid, Rasul meletakkan sarung antara pusar ke bawah sampai kemaluan. Maka Nabi bilang, kerjakanlah apa yang kalian inginkan kepada istri kalian yang sedang haid kecuali nikah, yaitu berhubungan intim bagaikan timba masuk dalam sumur. Allahu ta'ala a'lam. Poin ke-32. Pertanyaan, kita lanjut. Ada yang bertanya? Kenapa Bu? Ada? Online coba Mas, ada nggak Mas? Online pertanyaan ada? Ada, kita jawab lewat yang masuk lewat HP. Bismillah. Ustadz Afwan izin bertanya, bila pasangan yang sudah berpisah dan pihak suami tidak bertanggung jawab sama sekali menafkahi anak-anaknya, apakah halal apabila pihak wanita, pihak akhwat mengambil harta mantan suami tanpa izin untuk membiayai anak-anak? Harta tersebut berupa fee dari perusahaan yang pemiliknya teman dari akhwat tersebut. Mohon pencerahannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jika suami dan istri berpisah, kalau terjadi perceraiannya masih talak 1, talak 2, maka istri menjalani masa iddah. Istri menjalani masa apa? Masa iddah selama 3 kali haid. Jadi ibu, ada sepasang suami istri bercerai, masih cerai 1, cerai 2. Istri menjalani masa iddah berapa lama? 3 kali haid. Selama masa iddah, 1, istri tetap mendapatkan nafkah. Istri tetap mendapatkan nafkah karena statusnya
3 bulan ini statusnya dia masih istri. Karena masih istri, maka wajib suami memberi nafkah. Begitupun nafkah anak-anak. Yang kedua, selama masa iddah belum habis 3 bulan, istri boleh dandan, berhias di depan suaminya yang sudah menceraikan. Barangkali si suami menyesal dan bisa kembali rujuk damai. Yang ketiga, istri tidak boleh keluar dari rumah suami karena dia statusnya masih istri, belum habis 3 bulan. Statusnya masih istri, nggak boleh dia pulang ke rumah orang tua. Yang keempat, ibu-ibu, wanita yang sedang menjalani masa iddah karena cerai hidup, kalau si suami meninggal dunia sebelum 3 bulan suami meninggal, istrinya dapat warisan. Dapat apa? Warisan. Kok dapat warisan? Kan sudah diceraikan. Iya, sudah diceraikan, tapi masa iddahnya 3 bulan belum habis, maka istri dapat warisan. Nah, pertanyaan yang disampaikan ini tidak disebutkan berapa lama sudah bercerai. Kalau dia sudah bercerainya masih 3 bulan, wajib suami memberikan nafkah. Wajib suami memberi nafkah. Bagaimana dengan nafkah anak-anak? Nafkah anak-anak, sepanjang anak-anak membutuhkan, maka suaminya wajib ngasih nafkah. Karena tidak ada istilah mantan anak. Kalau istri, ada istilah mantan istri. Dia bukan lagi istri kita, sudah lewat 3 bulan, sudah pisah 1 tahun. Maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri kalau sudah lewat masa iddah, sudah lewat 3 bulan. Tapi anak itu selamanya tanggungan suami memberi nafkah. Bagaimana kalau kita ambil suami tidak tanggung jawab, tidak ngasih nafkah ke anak-anak? Boleh nggak kita ambil harta suami secara diam-diam? Jawabannya boleh, tapi secukupnya. Jawabannya apa, Bu? Boleh, tapi secukupnya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Seorang wanita yang lapor kepada Nabi. Siapa yang ingat nama wanita itu? Hindun. Hindun binti Utbah. Hindun lapor kepada Nabi, wahai Rasul, suami saya tidak ngasih nafkah yang mencukupi saya dan anak-anak saya. Jadi suaminya Hindun itu nggak ngasih nafkah yang mencukupi istri dan anak-anaknya. Kemudian kata Hindun, boleh nggak saya ambil uangnya, harta suami diam-diam? Nabi bilang, na'am, boleh. Tapi secukupnya. Mayakfiki, kata Nabi, ambillah yang mencukupkanmu, wa auladaki, dan yang mencukupi anak-anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi patokannya secukupnya. Kalau ibu ngambil fee dari perusahaan, fee-nya sebulan 10 juta, nafkahi anak butuhnya 5 juta, ambil saja 5 juta. Jangan diambil semua. Jadi patokannya apa? Secukupnya. Dan itu boleh dan pernah terjadi di zaman Nabi.
Pertanyaan berikutnya, apa Ustaz izin bertanya? Saya sedang haid dan saya mengaji, tetapi menggunakan HP. Sebab saya sudah mendengar ceramah di salah satu ustadz, kalau wanita haid itu boleh mengaji dengan menggunakan HP atau mushaf yang ada artinya. Tetapi saat saya mengaji, suami melarang saya untuk mengaji. Sebab suami juga habis ikut kajian di salah satu masjid dan ustadz itu menerangkan kalau wanita haid itu tidak boleh mengaji. Dan saya pun menaatinya. Apakah tindakan saya sudah baik menurut agama? Jazakallah khairan atas pencerahannya. Ibu insya Allah wanita istri yang salehah karena taat kepada suami. Wanita haid yang tidak boleh itu memegang Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Megang Qurannya yang tidak ada terjemahan itu tidak boleh. Tapi mengajinya boleh. Caranya bermacam-macam, bisa kita ambil berbagai cara. Ibu nggak boleh megang Quran yang tanpa terjemah, mushaf. Tapi kita boleh baca, kita yang baca melihat. Tidak ada suami, dibukakan oleh anak. Nak, bukakan surat Al-Baqarah halaman sekian. Atau ibu baca Quran lewat HP. Karena HP bukan Al-Quran. Yang dilarang wanita haid memegang Al-Quran. HP Al-Quran bukan? Bukan. Kalau HP Al-Quran gak boleh dibawa ke kamar mandi. Siapa yang suka balas WA di kamar mandi? Al-Quran boleh masuk kamar mandi tidak? Tidak boleh. HP dibawa masuk kamar mandi? Boleh, karena dia bukan Quran. Sehingga ketika wanita haid baca Al-Quran lewat HP, boleh. Karena yang dilarang memegangnya, membacanya boleh. Atau kita mengaji ketika haid dengan memegang Al-Quran yang ada terjemahan. Boleh, karena Al-Quran terjemahan bukan disebut mushaf. Bukan disebut mushaf. Dia sudah ada terjemahannya. Atau membaca Al-Qurannya lewat buku tafsir. Buku tafsir ada ayat Quran, ada tafsir. Tafsirnya lebih panjang daripada ayatnya. Boleh. Jadi yang ibu lakukan sudah benar. Ya, ketika nurut sama suami, ya kita tidak mengaji, padahal kita memahami yang dilarang adalah memegang Quran. Kalau mengaji boleh, tidak benar, tapi bisa diberikan masukan sama suami. Saya juga ngaji, Mas, manggil apa ibu? Mas atau apa? Setiap Kamis kedua, yang dilarang itu bukan bacanya, Mas, yang dilarang megangnya. Kalau bacanya boleh. Jadi kita ada diskusi antara suami istri. Dan begitulah suami istri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Suami istri itu ngobrol, jangan diam-diaman. Apa? Komunikasi. Istri ngobrol sama suami, suami ngobrol sama istri. Jadi para suami kalau pulang kerja walaupun lelah, ngantuk, di jalanan macet, pulang ketemu istri minimal menyapa, gimana kabarnya? Sehat? Ada cerita enggak? Ada cerita apa? Pengajian, tetangga? Iya ada Mas. Tetangga baru punya mesin cuci baru. Tanya supaya akrab dengan komunikasi yang baik, insya Allah perjalanan rumah tangga kita juga menjadi baik. Jadi diskusi antara suami istri masalah fikih, larangan megang Quran, wanita haid boleh, tidak dilarang.
Justru disitulah akan menguatkan ikatan rumah tangga. Ada yang lain? Oh, banyak yang online. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan gas hijau melon yang diperuntukkan untuk rakyat miskin katanya, tapi dijual bebas di perumahan saya? Saya merasa bukan orang miskin, bahkan lebih dari berkecukupan, tapi masih menggunakan gas tersebut. Apakah boleh, Ustadz? Definisi miskin, orang miskin itu yang dia punya penghasilan tapi tidak cukup untuk sehari, tidak cukup untuk makan 3 kali, itu orang miskin. Kalau ibu-ibu merasa cukup bahkan lebih dari cukup, maka untuk beli gasnya, gas yang 12 kilo walaupun harganya mahal. Bagaimana hukumnya kalau kita tetap memakai gas yang 3 kilo dikembalikan pada kebijakan pemerintah? Sebenarnya penggunaan gas melon itu seperti apa? Betulkah untuk benar-benar orang miskin? Sudah ada sanksinya kah buat orang kaya yang pakai gas melon? Ini perlu dicari informasinya. Kalau ingin selamat, pilih yang 12 kilo. Atau 12 kilo, ada lagi yang 7 kilo ya, atau 5 kilo. Ya, beli yang itu. Itu lebih berhati-hati. Jika kita tidak mengetahui jika kita sedang haid, karena baru sedikit keluar darah haid, karena baru hari pertama, sedangkan kita sudah melayani suami dan baru tahu kalau haid setelah selesai berhubungan, apakah hal tersebut sang suami tetap wajib membayar denda? Kalau tidak tahu dan tidak sengaja, maka tidak bayar denda. Yang namanya tidak tahu, yang namanya tidak sengaja, itu tidak ada dosa, tidak ada hukum. Cuma jangan pura-pura tidak tahu. Ibu-ibu punya kebiasaan haid yang rutin tidak? Kalau ibu-ibu punya kebiasaan rutin, haidnya rutin akhir bulan, maka akhir bulan ibu-ibu pasang alarm, lampu kuning. Suami mulai mendekat, bilang lampu kuning mas. Kan masih boleh jalan lampu kuning. Iya, boleh jalan, cuma waktunya mepet. Lampu kuning ke lampu merah, lama nggak? Enggak. Nah, jadi kita jangan pura-pura nggak tahu. Kalau punya kebiasaan rutin, pegang kebiasaan rutin kita. Akhir bulan, awal bulan, ketika suami mulai mendekat, bilang ini sudah lampu kuning. Ternyata benar, hari itu juga haid. Ya maka tolak. Nah kalau sudah kejadian, kita benar-benar sudah hati-hati, belum haid, kemudian berhubungan suami istri. Ternyata setelah berhubungan kita melihat ada darah haid, maka bertaubat pada Allah, ya, dan jangan diulangi lagi. Tidak ada dosa dan tidak ada denda kalau dilakukan tidak sengaja, benar-benar karena faktor lupa, faktor tidak sengaja, dan seterusnya. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup akan ada teman-teman kami, teman-teman dari Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, yang mereka sengaja datang ke sini untuk mengajak bersama-sama agar ibu-ibu berbagi kebaikan dalam wakaf pembangunan masjid untuk santriwati yang belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik, Jawa Timur.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita memberikan donasi sedekah, maka harus tepat sasaran. Termasuk tepat sasaran apabila sedekah kita untuk wakaf penuntut ilmu agama. Karena pasti kalau kita wakaf kepada penuntut ilmu agama, masjidnya akan bermanfaat. Pahala terus mengalir. Ya, siswi-siswi akan memanfaatkan masjid itu untuk baca Quran, untuk sholat malam, untuk kajian. Pahala kita berapa banyak yang akan kita dapat. Kalau muridnya 1000, betapa banyak pahala yang kita dapat gara-gara kita memberikan bantuan dalam wakaf pembangunan masjid. Untuk lebih jelasnya, maka akan disampaikan oleh teman kami, Ustadz kami yang kami muliakan, Ustadz Munawir. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kami ucapkan yang pertama kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Syahrul Fatwa yang telah banyak membantu kami dalam program yaitu Safari Jiswaf, yaitu program wakaf Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami yang ada di Gresik. Dan yang kedua, kami menyampaikan juga rasa terima kasih kepada pengurus dan ibu-ibu kajian ummahat yang dilaksanakan di masjid ini. Namun sebelumnya kami minta waktu, ya. Afwan ya ibu-ibu ya. Ini sebenarnya ini haknya ibu-ibu. Kajian itu mestinya selesai sampai jam sekian, tapi kami menyempatkan diri, kami minta izin kira-kira berapa waktu, Bu? Kami bisa menyampaikan 2 menit, 5 menit. Kurang lebihnya sekitar 5 atau 10 menit insya Allah. Saya ringkas insya Allah. Kajian ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai mukaddimah, jadi saya menyampaikan sekilas tentang Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami yang alamatnya ada di Desa Sprowo, ya, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kami posisinya lebih dekat ke pantai utara, ya. Jadi mungkin ibu-ibu yang belum pernah lihat di mana sih Pondok Pesantren Al-Furqan itu, bisa lihat di webnya pesantren, insya Allah ada itu, atau lihat di brosur itu Bu ya, insya Allah ada
linknya untuk mengetahui di mana pondok pesantren Al-Furqan. Pondok ini telah didirikan oleh orang tua kami, guru kami, yaitu Ustadzuna Aunur Rafiq bin Gufron Hamdani hafidhahu wa ta'ala pada tahun 1989. Jadi umur pondok itu kurang lebih sudah 35 atau 34 tahun. Jadi termasuk pondok salaf yang tertua yang kami ketahui ada di Jawa Timur. Kemudian pondok ini menangani pendidikan apa? Pondok pesantren ini yang pendidikannya lebih 2.700 dari mulai TK playgroup sampai jenjang Ali. Itu putra putri, ya. Itu putra putri. Berasal dari mana saja? Itu hampir dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu saya lihat data, itu hampir semuanya ada. Dari Aceh, Sumatera, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, sampai Flores. Jadi hampir di seluruh provinsi itu mereka datang mondok di pesantren kami. Kemarin pada bulan Februari, awal bulan Februari, kami mengadakan pertemuan wali santri se-Jabodetabek berada di Jakarta tempat kegiatannya, dan yang hadir itu 200 lebih. Itu aja belum semuanya wali santri sempat untuk datang. Jadi menunjukkan bahwasanya wilayah Bekasi, Jakarta, Banten, Tangerang dan sekitarnya itu santri kita banyak dari wilayah ini. Ya. Santri kita Pondok Pesantren Al-Furqan itu banyak dari wilayah ini. Kemudian tentang alumni Al-Furqan, alhamdulillah kita sudah banyak alumni yang bertebaran di berbagai wilayah. Ya, mereka menjadi juru dakwah, mereka menjadi para pendidik di berbagai lembaga pendidikan, pesantren, ya. Dan salah satunya yang mengajar ibu-ibu di tempat ini, yaitu Ustadzuna Syahrul Fatwa. Beliau adalah alumni Al-Furqan yang melanjutkan ke mulazamah di Al-Unaizah, kemudian pulang dan beliau berdakwah di wilayah Bekasi. Alhamdulillah, itu diantaranya yaitu hasil daripada pendidikan yang ada di pesantren Al-Furqan. Kemudian status Pondok Pesantren Al-Furqan. Pondok Pesantren Al-Furqan ini sudah muadalah, ya, muadalah atau terakreditasi, mendapat pengakuan resmi dari Universitas Islam Madinah. Ya. Biasanya disingkat dengan UIM, ya, Universitas Islam Madinah. Dan menurut informasi di grup alumni,
bahwasanya pesantren kami Al-Furqan itu termasuk peringkat terbanyak kedua yang santrinya diterima di Universitas Islam Madinah. Jadi alhamdulillah ini sangat menggembirakan. Jadi anak didik dari Pondok Pesantren Al-Furqan itu bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih baik, yaitu ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tujuan kami datang ke tempat ini jadi dalam rangka untuk menyambut dan mengupayakan permintaan orang tua yang ingin menitipkan putra-putrinya di pesantren kami, sehingga seleksi penerimaan santri bisa lebih banyak untuk diterima. Dan kendalanya, faktor yang paling menentukan itu adalah fasilitas. Kelas yang tidak mencukupi, kemudian asrama yang tidak mencukupi, dan juga fasilitas penunjang termasuk masjid, ya, termasuk masjid. Oleh karena itu kami berupaya untuk mengembangkan perluasan pondok pesantren dengan menguruk tanah. Paham Bu ya? Menguruk itu paham ya? Paham ya? Menguruk itu tanah yang apa ya? Bekas tambak. Bekas tambak, tanah yang tergenang air, lalu kita timbun, kita datangkan tanah dari luar. Nah, itu biayanya tidak sedikit. Karena tanahnya kita itu seluas 5 hektar ya, 5 hektar. Rencana kami itu untuk pengembangan pondok pesantren setingkat universitas. Jadi dibuat setai ya, setingkat universitas, dan juga mungkin rencana itu untuk SMP 2. Karena untuk SMA-nya insya Allah bergeser ke tanah wakaf berikutnya, dan ini kita dahulukan insya Allah. Dalam arti proyek kami yang ada di brosur itu, ibu-ibu bisa lihat di situ, ada pengurukan tanah dengan biaya sekitar 7M, dan dana yang masuk itu sudah 5M ya, kurang lebih itu. Jadi ibu-ibu bisa lihat di brosur tersebut. Kemudian yang kedua, seperti apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Syahrul Fatwa, yaitu fasilitas penunjang masjid, dan ini masjid untuk akhwat atau untuk santri putri. Proyek ini hampir selesai gitu ya, dan menelan biaya dengan anggaran yaitu sekitar 4M. Dana yang masuk sudah 2M lebih, jadi sisanya itu sebenarnya itu menggunakan dana operasional untuk pesantren, digunakan untuk membangun masjid tersebut. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk menggalang donasi, dan semoga ibu-ibu ya ikut andil dalam amal jariah tersebut ya. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa ikut andil dalam amal jariah tersebut. Dan yang berikutnya dari kami mohon izin, itu kotak itu sudah diedarkan ya, sekaligus brosur itu di situ ada barcode-nya ya. Ada barcode, kalau menginginkan kapan saja mau ikut investasi bisa lihat barcode dan bisa lewat rekening banking insya Allah. Kemudian yang terakhir ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus kajian ummahat di masjid ini. Semoga tetap istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat, dan menjadi ummahat yang salihah, mendapat bimbingan dari ustadz-ustadz sunnah yang mengikuti kajian-kajian yang telah terjadwal di masjid ini. Mungkin itu ibu-ibu barangkali ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, monggo silahkan.
Iya, tafadhol. Atau di antara umat ini ada yang putra putrinya ada yang di Al-Furqan? Ada ya? Oh, Al-Furqan Magelang, satu wujud ya, di Magelang itu lain Bu. Ya satu ini sih satu nafas, satu letting. Beliau satu wujud itu juga teman dekatnya Ustadz Aun Rafiq, jadi sama. Programnya juga sama-sama dakwah, yaitu sunnah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau pesan nanti anak saya harus diterima di sana, nggak bisa Bu, itu harus seleksi ya. Jadi sesuai dengan kapasitas anaknya. Jadi kalau anaknya mampu dan menyelesaikan tesnya dengan baik, Pak Insya Allah akan diterima. Ya. Oke. Mungkin itu Bu ya. Demikian dari paparan kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.